Allerseelen. Ah. Stof dan Tisch, die duftenden Reseden. Halo Sobat Eka, ketemu lagi bersama saya Kintoko. Pagi ini saya di Bogor, di kantornya Tribunnews Bogor. Kota yang paginya anget, tapi siangnya sampai sore bisa hujan. Nah, tamu saya baru saja angkat piala di Busan, Korea Selatan, tapi sekolahnya di Bogor juga. Ada Gaya Brisby Narwasu Putri Chandra. Jadi Sobat BK, manggilnya Ibi ya? Iya. Gaya Brisby, panggilnya Ibi. Baru saja menang. Ini harus nyontek dulu nih. Baru saja menang first prize winner Asian Music Competition for Young Artist di Busan, Korea Selatan. Ini kapan? Resminya kapan? Eventnya kapan nih, Ibi? Eventnya itu in September. September. September besok loh. September tahun lalu. Juli. Oh, Juli. Oke. Juli. Di July 20-ish itu resmi ya. Menangnya. Angkat pialanya. Iya. Kok bisa itu? Karena Kok bisa? Ya emang suaranya bagus. Kalau Sobat Eka, tapi nanti bisa googling sendiri lah. Di YouTube banyak ya. Ibi suaranya merdu banget. Apalagi yang menariknya Sobat Eka nih, musiknya tuh bukan musik yang biasa, musik-musik klasik ya. Boleh cerita, Ibi? Awal keterlibatanmu terutama di event itu. Event itu dulu dah. kalau di event ini awalnya karena saya memenangkan di Hong Kong International Youth Competition and Festival, menang juara 1. Dan dari situ saya mendapatkan beasiswa untuk masterclass dan competition lagi di Busan, Korea. Jadi kalau nggak menang di Hong Kong, belum tentu dapat beasiswa? Iya. Oke. Yang dapat beasiswa tuh pemenang keberapa? 1, 2, 3 atau cukup yang 1? 1. Hanya 1? Iya. Jadi titik awalnya di Hong Kong? Iya. Di Hong Kong itu kapan? Di Hong Kong itu di Februari. Februari tahun ini juga? Iya. Oke. Itu memang relate. Event kompetisi yang di Hong Kong dengan yang di Busan ini penyelenggaranya, event organisernya sama kah? Atau kok bisa pemenang di Hong Kong bisa dapat beasiswa untuk ikut Untuk tampil organisasi yang Busan. di Busan dan di Hong Kong itu mereka collaborate. Oke. Jadi untuk yang di Hong Kong kan HKPA. Untuk yang di Busan beda lagi. Jadi mereka mempunyai misi untuk to collaborate. Jadi membuat suatu kompetisi untuk seluruh Asia di Busan tepatnya. Oke. Dari berapa negara kemarin? Kemarin berapa ya? Seingat saya itu Korea pasti. Di Indonesia pasti, Thailand, Hong Kong. Yang saya tahu sih India juga. Kawasan Asia? Iya, kawasan Asia. Australia, Eropa, Amerika enggak berarti? Itu belum. Oke. Karena ini Asian Music Competition for Young Artists. Jadi dari Hong Kong dapat tiket ke Busan. Iya. Dari Hong Kong itu gimana, Ibi? Awal keikutsertaannya tampil di Hong Kong itu karena memang daftar jadi peserta, ikut audisi kah? Atau ada apa yang Ibi lakukan sampai akhirnya bisa tampil di Hong Kong? Kalau untuk yang di Hong Kong, karena awalnya dari ibu saya. Ibu saya bilang ke saya bahwa ini deh ada informasi lomba yang di Hong Kong dan ini very interesting. Dan saya bilang oke, Bu, saya daftar. Oke, Ma, gitu. Oke, Ma, saya daftar. Tapi nggak paksaan ya? Bukan dipaksa ya? Enggak, kemauan sendiri.
Jadi dari situlah dari informasi mama saya. Itu apa syaratnya saat itu, yang Ibi kirimkan ke mereka? Syaratnya itu harus seusia eligible. For me itu kalau nggak salah usianya dari 15 ke 17 dan harus lagunya harus maksimal 8 menit. Maksimal 8 menit? 8 menit. Oke. Jadi mau itu satu lagu full 8 menit atau 2 lagu, 3 lagu, yang penting maksimal 8 menit. Minimal 5 menit. Oke. Lagunya genre tertentu, maksudnya harus klasik kah atau ngepop atau apa aja? Harus klasik? Yeah. Memang khusus klasik? Kalau di kategori saya itu khusus klasik. Ada kategori lain yang namanya open category, itu bisa pop, musical, dan sebagainya. Jadi saat itu langsung kirim aplikasi, ya kirim persyaratannya ke Hong Kong. Iya. Termasuk sampel suara kah atau video begitu? Enggak. Kayak audisi pada umumnya gitu, Ibi enggak? Kalau yang di Hong Kong itu ada preliminary in Indonesia. Jadi preliminary-nya itu offline. Kalau mendapatkan juara 1, 2, 3 baru berangkat ke Hong Kong untuk finalnya. Di mana itu? Saat itu? Preliminary-nya di Jakarta. Jadi kita ketemu juri gitu ya? Iya. Oke. Itu saat itu udah mulai nyanyi kah? Untung di Jakarta ya? Iya. Jadi Sukma Jaya Depok dengan Jakarta dekat Sobat WK. Itu saat itu apa? Nyanyi apa saat itu, Ibi? Saat itu aku nyanyi yang di preliminary, Amarilimia Bella dan Allerzilen juga. Terot. Itu Ibi memang sebenarnya memang sudah suka dengan lagu klasik sampai akhirnya jatuh cinta dengan lagu ini, atau memang apa sih Ibi kok saat anak-anak seusiamu suka K-pop, musik-musik Korea, iya paling nggak lagu-lagu Indonesia pop gitulah. Kamu pilihnya ke yang klasik malahan? Karena dari awal saat saya kecil, saya emang suka nyanyi lagu gereja-gereja klasik seperti itu. Dan pas saya umur 9-10-an, mama saya bilang, "Dek, ayo join Padus." Mama paduan suara itu, ya, iya. Padus. Mama kira itu... Kalau zaman saya ini, Ibi, namanya KOR. Iya, KOR. Choir ya? Choir. Mama saya kira itu paduan suara pop. Ternyata itu paduan suara klasik. Nah, dari situ saya mengetahui bahwa ternyata klasik itu memang saya sangat suka dengan klasik. Dan it interest me untuk lebih mendalami klasik. Kenapa interestnya? Apa sih menariknya menurutmu? Karena untuk for me, di sekarang kan untuk lagu-lagu zaman sekarang itu menggelegar, lebih ke kayak bukan enticing sih, tapi pokoknya menggelegar. Kalau untuk klasik kan itu lebih, ada beberapa lagu yang lebih slow, lebih menenangkan, untuk saya menenangkan diri. Tapi juga ada beberapa lagu yang seperti untuk opera yang menggelegar juga. Oke. Ibi boleh nggak kamu secuplik aja tuh lagu yang waktu preliminary itu? Itu yang bahasa Jerman, bukan ya? Iya. Beda ya? Jerman. Allerzielen. Lagi suara saya lagi. Keren deh sebetulnya kayak kita dengerin lagi di gereja aja, duduk di gereja itu dengerin paduan suaranya ya begitu. Artinya apa itu? Untuk lagunya. Itu untuk Allerzielen itu berarti sebenarnya lagunya agak sedih. Karena itu memperingati hari kematian. Dan itu lagunya the meaning of it itu walaupun ada orang yang sudah meninggalkan kita, kita masih mempedulikan mereka, kita masih cinta mereka dan kita tidak akan lupa mereka. Oke. Jadi tidak hanya menyanyikan tapi kita juga harus tahu itu ya. Dan beruntungnya Ibi seperti ini nggak sih kayak harus kursus bahasa Jerman kah, kursus bahasa Latin kah untuk
Iya, biar relate aja sama kesukaan menyanyi lagu-lagu klasik. Saya pernah kursus bahasa Jerman dan itu emang sangat bermanfaat untuk saya, Mm-mm. kayak bagaimana pronounce the Oke. words dan untuk lebih mendalami lagunya. Dan banyak lagu klasik yang berbahasa Jerman. Ya lumayan. Oke, jadi memang ada keinginannya Ibi itu relate dengan hobi menyanyinya, relate dengan kursus bahasa yang diambil ya. Iya. Balik ke preliminasi, itu dari berapa peserta saat itu Ibi? Yang di Jakarta itu? Udah lupa saya. Ada puluhan atau bahkan ratusan? Untuk saya Ah. in my category itu Ah. kayaknya ada 8 8 orang? orang. Oh, oke. Jadi nggak terlalu banyak lah ya? Enggak. Oke. Karena ini kan klasik kan, masih it's bisa dibilang a forgotten art. Jadi saya berharap sih banyak anak muda yang lebih mau Iya, iya. untuk mendalami klasik. Susah kali ya? Jadi kita lebih seneng apa bahasa Inggris atau bahasa Korea atau Mandarin barangkali daripada bahasa Jerman yang klasik banget itu ya. Dari 8 akhirnya diambil 1. Iya. Bukan diambil 1 sih, tapi masih ada juara 1, 2, 3, Oh, oke. harapan 1, 2, 3, dan sebagainya. Saat itu Ibi dapat Saat itu saya juara 2. juara 2 Iya. di preliminasi. Iya. Tapi tetap dapat tiket itu ya. Iya, masih. Yang berangkat ke Hong Kong juara 1, 2, 3. Oke, jadi apa namanya? Pasti seneng lah itu ya. Akhirnya memang itu tujuannya ya. Tujuannya untuk ke Hong Kong tampil paling nggak di Asia. Iya. Mimpinya Mama akhirnya si Mama namanya siapa? Tio Sebut Novita ya. ya. Halo Ma, jadi kemarin kan berbalas WhatsApp lewat nomornya Mama. Akhirnya berangkatlah ke Hong Kong. Nah, boleh diceritakan saat itu seperti apa suasananya atau sama juga pesertanya? Ternyata juga nggak banyak-banyak juga loh di Asia yang senang menyanyikan lagu-lagu klasik. Kalau untuk Hong Kong. Betul. Di Hong Kong, saya ingat-ingat dulu Ya. ya, karena Februari. Harus lihat foto nih. Di Hong Kong, saya tidak hanya pergi dengan mama saya, tetapi dengan aunty saya dan beberapa of my cousins. Di situ, Kenapa? Butuh support kah? iya itu satu. Dan karena mereka emang mau untuk mendampingi Oke. saya. Pada waktu itu, I was so nervous karena kan kita we never know pas di hari H atau beberapa hari sebelum itu pilek nggak, batuk nggak, dapat pokoknya will there be something wrong with my voice. Dan ternyata beberapa hari sebelum itu saya sakit. Oh. Pas in the airport, I felt a flu coming up. Aduh. Dan setelah itu saya beneran sakit. Itu ngaruh ke suara pasti ya? Pasti. Okay. Dan saya minta kepada mama saya untuk vitamin, kepada aunty saya untuk sesuatu yang untuk meredakan the feeling of the illness. Dan puji Tuhan pas hari H bisa nyanyi dengan lancar. Kok bisa ya? saya juga Itu ajaib ya? Iya. Di hari H tidak terjadi kesalahan dengan suara saya, semuanya. Pokoknya semuanya berjalan dengan sangat lancar dan saya itu puji Tuhan aja sih. Itu hanya dikasih obat cukup kemudian meredakan sakit sampai akhirnya suaranya pulih kembali? Iya. Atau ada hal yang lain yang dilakukan Ibi untuk memulihkan suara? Olahraga juga kah? Atau apa tuh? Kalau olahraga pada saat itu saya untuk memulihkan suara coba untuk tidak makan makanan pedas, nggak makan makanan yang penuh oily, dan kan pada saat itu Hong Kong lagi musim dingin. Jadi mama saya itu beneran nggak bolehin saya untuk keluar tanpa full body itu udah cover. Jadi scarf itu I always have to wear a scarf, itu wajib. Dan
nggak boleh terlalu banyak ngomong untuk save the voice. Seperti Susah juga ya, pengen cerita tapi nggak boleh ngomong gimana? Susah juga jadi penyanyi ya. Nah akhirnya lancar, terpilih satu. Saat itu menang juga. Iya, Saya buka contekan lagi nih. Saat itu Ibi menang di First Prize Winner Hong Kong International Youth Performance Arts Festival and Music Competition di Hong Kong. Nah ini kemudian membuka jalan Ibi untuk berangkat ke Busan, Iya. ke Korea Selatan. Hanya satu yang diambil. Pemenang pertama ya, juaranya aja yang diambil ke Busan. iya, Bahagia dong saat itu. iya pasti, Senang banget itu ya. pasti. Tadi balik dari itu lagu ini lagu yang sama yang dinyanyikan yang tadi itu. Iya, Allerzealand Oh dan sama juga ya. Amarilly Miabel. Yang di Busan juga sama. Di Busan Allerzealand. Oh sama juga ya. Iya, Nggak ada lagu yang lain gitu. sebenarnya ada. Atau boleh memilih kita? Boleh memilih, Oh, kita oke. boleh memilih. Sebenarnya ada banyak banget lagu, tapi karena itu waktunya tidak terlalu banyak, so to learn a new song is a bit risky for me. Oke. Apalagi saya mempunyai sekolah, les-les lain, jadi untuk lebih aman memilih lagu Allerzealand dan lebih just make it better daripada yang di Hong Yang di Kong. Hong Kong. Oke. Apa namanya? Persiapanmu dari Februari ke Juli, yaitu di sela kesibukanmu sekolah, kemudian les vokal juga barangkali ya, Iya. musik juga. Itu apa yang kamu lakukan? Itu pasti Kamu anak OSIS nggak sih, Ibi? Anak OSIS juga ya? Iya. Kayak anaknya Mas Abran juga, perempuan juga anak OSIS. Sibuknya kayak apa itu? Nah itu antara berbagi, menyiapkan dirimu tampil di Busan sebelum juara nih, dengan kesibukanmu sehari-hari di sekolah, belum kegiatan yang lain. Itu apa? Kalau itu pasti time management Harus punya manajer nih Iya, ya? enggak. Oh, enggak. Enggak harus manajer. Belum ada manajer nih. Mama. Itu pasti harus time management. Dan di waktu-waktu selang saya selalu mendengarkan lagu Allerzealand piano accompaniment-nya dan suara saya sendiri. Apa yang bisa ditingkatkan, apa yang mungkin sudah bagus dan seperti itu. Ada guru privat tertentu barangkali? Enggak? Ada. Bukan guru privat tapi di tempat les. Oh, di tempat les? Iya. Dia yang memantau perkembangan vokalmu misalnya? Pas awal-awal saya nyanyi itu Ibu Dalima Simamora. Oke. Kalau untuk sekarang saya sudah ganti menjadi ganti tempat les karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi Ibu Binu. Oh, yang selalu memantau. Oke. Jadi selama Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 6 bulan 5 sampai 6 bulan fokusnya terutama di vokal ya. Iya. Nggak ada misalnya porsi latihannya ditambah atau ya biasa aja? Kalau untuk porsi latihannya, karena it's not too, itu kayak nggak sebulan sebelumnya harus itu. Yang penting kalau untuk saya, setiap hari setidaknya mencoba untuk nyanyi, mendengarkan lagunya. Lagu yang sama lagu itu? yang sama itu biar tidak lupa. Dan karena kan sekarang untuk SMA pulangnya jam 3, ditambah ada ekskul, kepentingan lain-lainnya. Jadi biasanya saya mempunyai waktu untuk beneran latihan di hari Sabtu bersama guru atau enggak di hari Minggu, iya. Jadi murni fokus di hari pekan ya? Iya. Sisanya yang penting dengerin aja lah, dengerin Sambil lagunya. humming the notes. Itu gak bosen denger lagu itu doang tuh? Sebenarnya sempat bosen sih ya, tapi karena I love the song dan for me the meaning is very deep and like very extraordinary. Jadi
saya nggak terlalu. Jadi gimana nggak apal ya kalau tiap hari ditungguin terus gitu ya? Kecuali di sekolah ya? Iya. Oke. Nah, kesibukanmu sebagai anak sekolah nih, sebagai pelajar itu terganggu nggak dengan persiapanmu kemarin? Sebenarnya enggak sih. Tetap jalanin aja Tetap gitu ya? jalanin aja. Jadi kalau pagi sampai sore ya tetap sekolah kayak anak biasa, naik kereta ya naik kereta, tapi akhir pekan tetap mulai fokus di menyiapkan tampil di Busan. Iya. Oh, oke. Ibi gambarin dong kesibukan dari pagi sampai sore. Terus sore ke malam tuh ngapain? Jadi untuk Di luar nyanyi? Di luar nyanyi. Right now, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, saya pulang sekolah di jam 3. Setelah itu, jam 4.30 ada les intens sampai jam 8. Itu juga, and it's the same for Rabu dan Jumat, Senin dan Rabu. Kalau untuk Jumat, saya pulang sekolah jam 11, 11.12 tergantung. Dan ada les intens juga jam 4.30 Di sekolah? Enggak, di luar ya? Di Depok. luar sekolah, oke. 4.30 sampai jam 8. Kalau untuk Selasa sama Kamis, dulu ada, untuk hari Selasa ada les piano. Dan hari Selasa Kamis ada les Jerman. Tapi karena sekarang mau lebih fokus kepada pendidikan, karena udah kelas 12, jadi piano dan Jermannya diberhentikan untuk sementara. Oh, karena juga udah menang juga ya. Kalau udah angkat piala, udah berhenti dulu gitu ya. Jadi fokusnya sekarang geser ke kelas 12 ya. Iya. Oke. Saat tampil di Busan, Ibi, apakah rasa nervousnya juga sama seperti saat akan tampil di Hong Kong? Atau justru biasa aja kemarin? Untuk saya, rasa nervousnya itu nggak pernah hilang ya? Tetap nggak ya? pernah hilang, Oke. tetap. Jadi untuk di Busan saya lebih merasakan, sebenarnya di Busan saya malah lebih nervous dibandingkan di Hong Kong. Beban gitu? Ada beban itu? Ada pasti. Karena kan di Hong Kong sudah menang. Preliminary dan final. Bagaimana kalau di Korea? Tidak. Karena kan orang tua sudah mengeluarkan banyak biaya. Bagaimana kalau jadi harus ada sponsor nih emang nih. Lalu? Jadi pokoknya kalau ada pemikiran seperti itu, pokoknya saya ingat-ingat aja, udah nggak apa-apa, saya nyanyi untuk for fun, bukan untuk lomba, bukan untuk mencari kemenangan. Lah, tapi kan orang tuh udah ngeluarin banyak biaya. Udah juara 1 di Hong Kong, itu kan memang kadang-kadang ganggu ya jadi. Iya, tapi sebenarnya for me I love singing, dan kejuaraan juara 1, 2, 3 itu kayak the tambahan gitu. Yang penting orang senang mendengarkan suara saya, merasakan kesenangan. Itu saya sudah, walaupun saya tidak juara, itu sudah membuat saya senang. Untungnya juara. Untungnya. Keajaiban lagi tuh ya. Iya, keajaiban lagi. Dari berapa itu Ibi kemarin? Kemarin. Untuk kategori saya itu berapa ya? Kayak 7-8 penyanyi juga? Iya. Oke. Jadi pasti udah senang banget itu ya? Udah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu ya? Iya, karena di Korea penyanyi-penyanyinya itu beneran bagus banget. Oh, iya? Kan saya dengar di belakang kan. Karena saya nyanyi itu agak di belakang-belakangan. Itu mereka semua bagus banget. Aku sampai mikir menang nggak ya? Kayak itu, tapi puji Tuhan saya bisa just give my best, dan juri senang dengan suara saya dan ungkapan perasaan saya, dan itu memberikan chance for me to win. Kalau di Hong Kong sempat terganggu sama flu di Busan? Di Busan puji Tuhan enggak. Enggak, aman? Aman, karena itu lagi summertime. Jadi nggak terlalu mengganggu. Tapi ada pantangan juga nggak? Pokoknya kalau mau tampil, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pasti. Ada ya? Again, itu yang nggak boleh makan terlalu banyak oily foods. Itu setidaknya 2 minggu sebelum lomba
terlalu makan pedas itu juga nggak boleh, es juga nggak boleh. Itu sih, dan menjaga suara. Sehari-hari begitu juga? Sehari-hari kalau Ibi makan itu jajan itu ya, makan di sekolah itu, ya tetap ada yang mengandung minyak, terus kemudian minumnya juga es, atau menjaga itu Untuk sehari-hari itu? Nggak ada kompetisi gitu? kalau nggak ada kompetisi, there will be cheat days di mana aku makan seperti itu, tapi masih menjaga. Ya makan tapi nggak sering lah ya. Iya. Ini makan gorengan juga masih bisa, tapi nggak tiap hari. Oh. Ibi nggak kepikiran buat ini apa? Ikut ajang-ajang pencarian bakat di Indonesia gitu. Meskipun lagunya juga beda sama lagu yang kamu sukai. Saya ada pemikiran sih, orang tua saya juga dari kelas 11 nge-push saya, ayo yo Indonesian Idol, misalnya. or Indonesian Got Talent seperti itu. Tapi waktu saat itu saya pikirnya, itu kan mereka pop, saya klasik, itu dua ajang yang berbeda. Gimana kalau pokoknya terjadi hal yang tidak orang tua saya sukai, kayak saya ditolak seperti itu. Tapi sekarang saya mau mencoba sih. Oke, jadi akhirnya mengalah dengan diri sendiri. Artinya Ibi mulai ingin mencoba hal yang baru dengan misalnya ikut ajang pencarian bakat. Iya. Meskipun lagunya bukan lagu klasik gitu. Dari dulu sih, walaupun my favorite genre is classic, saya juga sangat menyukai pop. Jadi, tapi kan teknik klasik sama pop agak berbeda. Ya? Jadi saya harus belajar lagi. Bener nggak Ibi kalau misalnya gue nyanyi lagu klasik aja bisa, apalagi lagu pop gitu? Bener nggak? Bukan meremehkan sih. Tapi kesannya memang menyanyikan lagu klasik kan lebih sulit daripada nyanyi lagu pop. Nih, beberapa orang memang memikirkan seperti itu. Tapi from my experience, kan pop harus free yourself kan. Klasik itu lebih ke, ya masih free yourself, tapi lebih ke ini notnya seperti ini, ketukannya seperti ini, pokoknya harus pas banget. Dan klasik lebih ke head voice dan sebagainya. Pas saya mencoba untuk nyanyi pop. Itu saya ternyata sulit untuk just free myself, dan untuk kayak belting, chest voice itu saya susah. Kamu sehari-hari kalau lagi senggang gitu atau lagi bisa di kereta itu? Anak kereta sebetulnya Kak. Jadi apa lagu-lagu yang kamu dengerin? Di list Spotify-mu tuh apa? Di list di list Spotify aku, contrary to popular belief, aku lebih dengerin pop. Oh, tetap pop ya? Iya, tetap pop. Kayak Taylor Swift and Olivia Rodrigo sih. Those are my go-to. Selalu itu lagunya? Iya. Beberapa aku juga dengerin lagu klasik seperti kayak orkestra gitu-gitu. Kalau musisi Indonesia ada nggak? Enggak ya? Apa ngerasa nggak klik aja sama lagunya? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak dengerin lagu Indonesia, karena pas kecil aku emang nggak dengerin lagu Indonesia. Tapi sekarang beberapa teman-teman aku kasih lagu-lagu Indonesia, seperti kemarin baru hari ini Glenn Fredly Januari. Itu pas saya dengar, saya suka banget lagu itu. Baru belakangan ini ya. Ibi ini nggak selain tertarik ikut ajang pencarian bakat, barangkali ini kan yang saya baca, Ibi suka ikut kompetisi tapi di luar Indonesia ya. Iya. Memang nggak tertarik gitu kalau di Indonesia gitu? Di Indonesia pasti tertarik. Pernah ikut? Pernah, tapi nggak sampai selevel nasional. Itu selevel kota di Depok. Kota Depok ya. Saat saya masih awal-awal nyanyi. Oh, jadi awal-awal masih
kecil remaja itu Di ikutnya di internal apa di Kota Depok aja ya. Iya. Baru setelah itu mulai ikut kompetisi di luar negeri itu saat kelas saat COVID. saat COVID Iya. pandemi itu mulai ikut kompetisi Ya, dengan ke luar negeri. ya online. Itu pertimbangannya apa? Kamu atau mama itu pertimbangannya apa? Sebenarnya pertimbangannya itu saat mama saya cerita kepada saya itu karena kan ini masih COVID. Kita kebanyakan untuk online competition itu ya online music competition. Jadi even though it's an international competition, kita tidak harus pergi ke negara langsung. Jadi Gara-gara itu sih tujuannya ya, oke. Jadi menurut mama saya there's nothing to lose untuk mencoba terlebih dahulu karena kan online dan biayanya juga nggak terlalu pengeluarannya nggak terlalu mahal besar. dibanding harus offline. Ibi selain main piano, sebetulnya kalau ngelihat akun Instagramnya Ibi di follow ya, apa tuh? Gaya Brisby _. Nah, Gaya Brisby _ itu ada beberapa foto dan video dia main piano. Harus bisa baca not bagus gitu berarti ya? Iya. Punya nggak tabungan musik atau udah mulai menulis lagu nggak, Ibi? Sekarang kan gini, Ibi. Maksudnya di era sekarang kan bikin lagu itu mudah, nggak kayak dulu lah. Maksudnya bisa memproduksi sendiri, kemudian kita bisa mendistribusikannya sendiri. Iya. Kalau dulu kan harus kita kirim demo ke label, baru kemudian kalau labelnya oke, baru rekaman beneran. Ibu udah mulai mencoba itu belum? Atau masih ya suka menyanyikan lagu-lagu luar aja gitu? Saya tertarik sih untuk buat lagu sendiri. Saya juga pernah beberapa make a song, bukan make a song sih, tapi coba-coba untuk bikin setidaknya beberapa detik, notnya, liriknya. Tapi belum sampai satu lagu. Belum jadi full gitu ya? Iya, masih diproses. Ini nadanya enak nggak sih dinyanyiinnya? Ini liriknya enak nggak sih? Like what's the meaning of the song? Seperti itu. Baru satu lagu itu ya? Belum satu lagu, belum utuh ya? Iya, okay. Masih in proses dan proses itu masih kecil. Gak apa-apa, tapi yang penting kan udah coba tuh. Nah, nanti disempurnakan. Siapa tahu tiba-tiba lagi di kereta gitu, tiba-tiba dapat inspirasi lirik, cerita itu kan, terus ditulis. Ya kalau saya dengar dari musisi-musisi yang suka bikin lagu begitu ya, direkam dia ngomong, terus ntar tiba-tiba di rumah dia mainin gitar. Katanya sih begitu. Ibi setelah SMA nih, oke sekarang fokus di kelas 12 dulu. Iya. Apa rencanamu setelah ini? Setelah kamu menang di Busan, ada jangan-jangan dapat tiket lagi untuk tampil di Eropa atau di Amerika, kompetisi yang sama gitu. Apa rencanamu apa, Ibi? Rencananya sih kalau everything goes to plan, semoga saya bisa nyanyi di ajang Eropa. Karena kan Eropa itu beneran the world of classic itu ada di situ. Semoga saya mendapatkan kesempatan untuk nyanyi di situ. Jadi pengen kuliah ke luar negeri juga nih berarti? Ya kuliah siapa tahu dapat beasiswa ke Jerman kan? Amin. Ada gambaran itu ada, Ibi? Gambaran untuk kuliah ke luar negeri ada. Betul. Ya paling nggak relate sama mimpimu lah jadi penyanyi di Eropa gitu. Ada. Ada bayangan ke sana? Ada. Tapi pengen juga kuliah di sini ya? Jadi maunya? Pengennya? Coba dua-duanya apa yang dapat. Karena kan kita tidak pernah tahu apa rencana Tuhan kan. Betul. Walaupun kita beneran kokoh mau A, bisa aja Tuhan bilang enggak, kamu nggak cocok A, kamu harusnya B. Jadi saya mencoba segala hal. Sekarang saya sih interest-nya itu bukan ke kuliah musik, tapi ke kuliah psikologi atau tidak bisnis. Oh, justru di luar musik. Iya, karena I love music. Saya tetap cinta banget sama musik. Tapi saya masih mau mengetahui lebih
jauh tentang psikologi karena saya juga beneran I'm very interested in the psychology of manusia, bagaimana mereka memikirkan sesuatu, bagaimana perasaannya seperti itu, dan saya juga mau membuka bisnis sendiri. Oke. Jadi kalaupun kuliah juga bukan yang soal musik ya nanti ya. Iya, tapi masih tetap menjalankan Nyanyi. musik. Kan dalam waktu dekat ini sampai tahun depan ada festival atau kompetisi yang bakal diikutin. Sebenarnya guru saya ada untuk lomba Pesparawi di awal-awal bulan ini. Itu untuk preliminary-nya. Oke. Kalau masuk ke final itu bakal ke Papua tahun depan di bulan Juni atau Juli kalau nggak salah. Tapi pada waktu itu kan sudah selesai kelas 12 Oke. dan semoga sudah diterima di kuliah. Jadi one of the things to take into account itu saya masih ada di Bogor atau tidak. Iya, oke. Jadi itu masih dipikirkan ya. Iya. Jadi jadwalnya udah kelihatan ya, jadwal festivalnya udah kelihatan jadwal-jadwalnya ya. Jadi masih mempertimbangkan atau kemarin akhirnya memutuskan untuk tidak ikut Pesparawi itu. Saya belum memutuskan. Oh, belum memutuskan. Belum bilang ke orang Oke. tua juga. Sebenarnya kalau bisa, saya bakal ikut. Bisa ikut, oke. Coba kenapa enggak itu? Tapi memang harus ACC orang tua ya, harus ACC mama ya, terutama ya. Karena kan orang tua yang dari kecil selalu bersama saya, dan orang tua yang nge-support saya di situ sih. Kamu kemarin setelah juara di Busan itu apa reaksi teman-temanmu gitu sama guru-guru di sekolah tuh? Itu mereka sangat senang. Ngerasa ini ya, Ibi ngerasa jadi wah seleb gitu. Pasti upacara hari Senin dipanggil ke tengah lapangan gitu ya? Belum. Oh, belum. Loh, kan udah Juli, ini harusnya udah dipanggil harusnya. Iya, tapi sekolah belum mengadakan upacara. Oh, atau memang nggak ada? Sama kayak sekolah saya, Ibi nggak ada upacara. Jadi apa rasanya ketika Ibi menang di Busan kemarin, kemudian informasinya tersebar luas sampai barangkali teman-teman sekolahmu tahu, pasti tahu lah. Guru-gurumu juga tahu gitu, Ibi. Teman-teman saya itu sangat senang untuk saya dan sangat bangga. Karena kan mereka selalu melihat saya saat tidak memakan gorengan. Dan mereka itu, teman-teman saya juga saat saya nanya... Itu circle-mu itu? Circle-mu apa teman-temanmu semua? Circle. Circle-nya. Gengmu itu ya? Bukan geng. Oh, bukan. Karena saya kan orangnya bisa dikategorikan sebagai introvert. Jadi teman-teman dekat saya itu bisa dihitung dengan jari. Dan mereka, I feel so indebted to them. Karena mereka setiap kali saya nanya, apa aku beli ini ya kayak gorengan atau itu, mereka selalu bilang, kamu kan mau lomba, gimana sih kamu? Awas loh kalau suara kamu itu jelek nanti. Jadi itu sangat jadi pengingat ya? Iya, jadi mereka jadi pengingat. Padahal enak loh itu gorengan. Kalau nggak pas lomba. Ibi ini nggak, Regina Pacis itu cewek semua apa cowok? Ada cowoknya? Ada cowoknya. Oh, ada cowoknya ya, oke. Kalau Tarakanita tuh yang cewek semua. Rencana ke depan apa, Ibi, setelah ini? Rencana ke depan itu pasti untuk, kalau Tuhan berkenan, bernyanyi di ajang internasional Eropa. Oke. Udah mulai ke sana ya? Iya. Sudah merencanakan? Sudah merencanakan kalau everything goes correctly. Dan untuk mendapatkan kuliah yang bagus. Bagus. Ya, di Sleman juga nggak apa-apa, Ibi. Jadi satu kampus sama abang juga oke. Tapi mimpinya buat nyanyi di Eropa juga, ya pasti memang itu tetap berlangsung. Bikin lagu, mudah-mudahan jadi album juga. Amin. Kesampaian. Ada yang disampaikan ke Sobat WK, terutama ke generasi muda seusiamu gitu loh. Bahwa
kamu di usia sekarang berarti 17-18 ya? Sekarang 17. 17 tahun bisa lo berprestasi di dunia musik. Kalau untuk anak-anak muda di zaman sekarang, itu saya berharap kalian itu don't stop. Even though there will be times kalian itu berpikir apaan sih, emang saya bisa ya, emang saya bisa nyanyi sebagus itu, main piano sebagus itu. Pokoknya sebagus main suatu musik atau bernyanyi dengan sebagus itu sampai saya bukan terkenal tapi memang bikin orang senang dengan mendengarkan saya. Pokoknya don't stop, karena itu pasti all of your efforts itu will not be in vain. Pasti there will be a time when you will feel glad that you don't stop, and I hope that in the future you will never stop doing what you love. Itu yang penting, kuncinya itu ya, apa yang kita sukai itu yang kita lakukan ya. Iya. Gak usah mikirin menang kalah, itu urusan belakangan ya. Karena if you do what you truly love, kamu nggak pernah memikirkan gimana ya kalau orang lain nggak suka sama apa yang saya buat, gimana ya kalau orang lain itu malah nggak suka dengan saya karena apa yang saya buat. Itu udah menjadi pikiran belakang lah. Karena your attention is you do what you love, and there will be people who accept you for that. Oke, Sobat Leka, terima kasih Ibi. Ibi ada satu lagu aja selain itu, selain yang kamu nyanyikan saat festival kemarin, saat kompetisi kemarin, ada nggak lagu? Mau Amarili Mia Bella? Boleh coba, penggal aja itu. Terima kasih Gaya Brisby Narwastu Putri Chandra sudah mampir ke podcast Kinari. Terima kasih juga buat Tribun News Bogor, Kang Swedia Hinaldi atas tempatnya. Mudah-mudahan Sobat Leka terinspirasi dengan cerita Ibi, dan juga ditunggu karya Ibi berikutnya. Mudah-mudahan makin banyak medali yang bisa dipamerkan di rumah. Terima kasih Ibi, sehat semua. Terima kasih Sobat Leka. Sampai ketemu lagi di podcast Kinari. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.